Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya dan keluarga akan berbagi tentang satu buku yang saya buku dari Yoshichi Shimada tentang Saga no Gabai Bachan. Nih, waktu itu istri belikan untuk selingan dari berbagai buku yang saya baca tentang pendidikan. Karena di situ ada nilai konteks. Nilai konteks itu nilai terkait dengan ruang masa lalu, terus pelajaran-pelajaran hikmah, dan memang saya suka dengan hal-hal seperti itu. Selain bukunya Gadis Cilik di Jendela, ini ada satu buku yang menarik karena ini ada hubungannya dengan cara seseorang belajar dan mengajar secara tradisional. Nah, di tulisan saya sebelumnya saya berbicara tentang pendidikan itu aset atau liability. Saya bacakan sedikit di sini ya, bahwa pendidikan itu menurut kami dihitung sebagai investasi yang menghasilkan dividen. Bila mana pendidikan itu bernilai aset. Aset itu sesuatu yang kita bayar saat ini, lalu manfaatnya akan kita rasakan sampai masa yang akan datang. Dan hasilnya itu bisa dinikmati oleh orang tua maupun anak itu sendiri. Wujud dividennya itu progres, tumbuh kembang anak, etalase karya, dan portofolio minat bakat yang dikurasi dengan baik atau dengan layak oleh user yang akan menggunakan karya tersebut. Jadi misalnya kami membuat produk buku, maka buku ini harus sesuai dengan permintaan user, dan kami belajar dari berbagai macam picture book. Itu sebenarnya user itu sangat variatif gitu. Ada yang memang bukunya perlu berwarna apa gitu ya, karena sisi imajinatif anak itu beda-beda. Ini salah satu favorit anak saya. Ada juga buku yang sangat menarik ya, di sepanjang sungai gitu ya. Itu wah, banyak sekali sisi yang bisa kami bahas di situ. Itu contohnya begitu. Nah, terus berarti termasuk diantaranya What the Book Said Project ini juga merupakan satu bagian dari cara kami untuk membandingkan diri kami dengan diri kami sebelumnya. Jadi kalau ada orang ingin tahu seperti apa progresnya keluarga ornitoptera, salah satunya lewat ini, progres pertumbuhannya. Atau bukan orang lain lah, karena kami tidak memenuhi ekspektasi orang lain, tapi kami belajar. Ini udah episode ke-19. Untuk episode 20 sudah ada rencana Philip Pullman yang gadis putri membuat kembang api. Nanti di episode 21 insya Allah akan ada kejutan kungkang. Jadi sudah kami persiapkan. Nah, kami membandingkan dengan diri kami sebelumnya, waktu masih bicara Margaret Shannon ya, Gullible Trouble, saya curhat di situ. Terus kemudian Gravel dan seterusnya. Terus kemudian kami berpindah tidak hanya picture book tapi juga buku-buku novel dan cerpen. Nah, gitu. Itu kami bisa membandingkan itu sebagai portofolio. Nah, sedangkan tapi pendidikan semacam itu tidak lazim ya. Apa yang kami lakukan sebagai sebuah keluarga ini tidak lazim dilakukan oleh keluarga yang lain. Karena pendidikan secara umum yang hadir adalah media sekolah, di mana pendidikan dengan sistem sekolah hanya bisa dihitung sebagai investasi bila mana biaya yang kita keluarkan dalam pendidikan itu dihitung akumulasi penyusutannya. Ini kalau mau dihitung sebagai aset loh ya. Tapi kalau dihitung sebagai cost yang udah istilahnya habis pakai, dibayar hilang, ya udah nggak usah dihitung akumulasi penyusutannya. Ini kalau kita mau bicara tentang aset, maka kita harus menghitung biaya penyusutan. Kenapa sih? Pada saat masa pakai fasilitas pendidikan di sekolah itu habis ya, modal uang yang telah kita keluarkan di awal itu terwujud kembali. Ya, jika tidak demikian, maka pendidikan itu dihitung sebagai biaya atau liabilitas. Artinya apa? Ya udah, kita keluarkan uang, jangan berharap kembali. Ketika kami masuk di Kutab misalnya, para pendiri Kutab Al-Fatih itu bilang bahwa biaya pendidikan yang Anda keluarkan di sini itu dihitung wakaf. Jadi kami membayar itu diniatkan buat wakaf ya, bukan SPP ya. SPP kan untuk operasional. Ini misalnya untuk uang gedung, ini wakaf. Ya wis, akadnya wakaf 2 dinar atau berapa waktu itu. Ya wis, kita bayar, atau 1,5 dinar, lupa aku. Pokoknya kita bayar itu untuk wakaf. Akadnya wakaf diurus sama pihak tawaf misalnya. Nah, itu sudah tidak bisa kita tarik lagi kan. Dan sebenarnya ini masih penting bentuknya wakaf lah. Kalau kita masuk ke sekolah-sekolah pada umumnya,
Ya kita bayari uang gedung itu loh. Uang gedung itu kan nggak akan pernah bisa kita ambil. Yang kita ambil adalah nilai manfaat. Nah, jadi dividennya itu ya nilai manfaatnya itu ya hanya kita dapatkan ketika kita bersekolah di situ. Begitu selesai kita nggak bisa ngambil manfaat lagi. Nah, itu contoh. Sebagai biaya, udah nggak usah berharap lagi. Tapi kalau kita menghitungnya sebagai aset, maka ketika kita mengeluarkan uang itu, kita juga harus menyisihkan uang berikutnya, ya senilai jumlah itu. Misalnya bayarnya 18 juta untuk 6 tahun sekolah, berarti per tahunnya 3 juta. Berarti per bulannya berapa? 500.000 misalnya. Berarti kita harus menyisihkan 500.000 setiap bulan. Sehingga anak kita lulus nanti di kelas 6 mau masuk SMP, duitnya wis enek. Kita nggak usah pusing-pusing lagi. Itu contoh bagaimana kita mengatur manajemen keuangan keluarga. Itu loh. Nah, sekarang apakah raport belajar? Tadi saya bicara ini ada portofolio, terus ini ada sekolah. Apakah raport belajar itu seperti portofolio yang akan digunakan hingga kelak? Tidak. Sebab raport itu usernya hanya jenjang pembelajaran berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu nih Kak Azwa, SD, ya. Terus kamu punya raport kan, ya. Setelah kamu SMP, nah ketika kamu mau naik SMP, bahkan raportmu itu nggak dicek. Yang dicek cuma ijazahmu tok. Gitu loh. Jadi raportmu itu kayak nggak kepake. Jadi raport itu bukan portofolio. Beda kalau portofolio, orang itu akan ngecek ketika kamu 10 tahun bikin buku seperti apa, 11 tahun atau 12 tahun sekarang bikin buku seperti apa, terus gitu. Akan dicek. Nanti perkembanganmu. Itu namanya portofolio. Beda dengan raport. Raport nggak dipakai. Bahkan ketika SMP, raport itu nggak akan dia pakai. Raportmu ya raport SMP. Ketika nanti SMA, raport SMP-mu juga nggak dicek. Jadi raport itu bukan portofolio. Yang kedua, apakah ijazah itu bisa menggantikan portofolio? Tidak. Sebab ijazah hanyalah bukti bahwa seorang anak telah menyelesaikan tugas belajar pada rentang waktu yang disediakan dan memenuhi syarat minimal kelulusan. Minimal kelulusan loh ya. Jadi ijazah itu tidak menunjukkan prestasi apapun. Oke? Jadi tidak menunjukkan apakah kita itu punya sebuah prestasi, portofolio atau apa, bukan. Tidak ada. Nah, dalam sistem sekolah, biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk menghasilkan rapor dan ijazah kemudian menjadi syarat mutlak masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, bukanlah aset yang akan berguna. Artinya, kita harus menghitungnya sebagai biaya yang tidak akan kembali, bukan sebagai aset. Logikanya begitu. Ini logika keuangan loh ya. Gitu. Nah, kapan akan berguna? Oh, mungkin nanti ketika jadi ASN, jadi pegawai negeri. Nah, itu kan pemberkasan itu harus nyiapin semuanya tuh, dari mulai akte kelahiran dan seterusnya sampai harus ada, itu lengkap kan gitu. Nah, hasil dari proses sekolah ya, yang disebut dividen itu sebenarnya dapat segera dinikmati oleh anak-anak dan orang tua itu sendiri. Itulah yang disebut biaya sekolah itu sebenarnya adalah liabilitas, bukan investasi. Jadi kalau pendidikan di sekolah itu disebut sebagai investasi, sebenarnya kurang tepat. Sebab apa? Aset itu sesuatu yang kita bayar sekarang, kita nikmati nanti. Tapi kalau sekolah, itu sesuatu kita bayar sekarang dan kita nikmati hasilnya hari ini. Loh kok so? Iya, karena begini. Ketika kita membayar anak kita masuk ke sekolah, satu, kita akan mendapatkan reward and punishment. Hadiah ketika tercapai dan punishment ketika kita tidak melakukan sesuatu. Berarti misalnya, kalau kita membayar guru untuk mendidik anak disiplin. Kalau anak nggak disiplin, jadi akan mendapatkan punishment. Jadi nilai manfaat itu bisa didapatkan saat itu juga, bukan di masa yang akan datang. Kalau efeknya, dampaknya di masa yang akan datang itu ya belum tentu. Bisa jadi, kan banyak ditemui orang ketika di sekolah disiplin, ketika di luar sekolah sudah tidak disiplin, kan gitu. Jadi sulit untuk mengukurnya. Yang bisa diukur adalah nilai manfaat dari apa kondisi saat itu. Yang kedua, membanggakan orang tua ketika diterima atau lulus atau berprestasi di sekolah favorit. Jadi manfaatnya itu udah didapetin pada saat itu. Istri saya misalnya, ketika dia jadi Olimpiade Kimia Nasional pertama kali di SMA Negeri 2 Purwokerto, itu the first itu, sampai hari kiamat the first. Satu-satunya gitu. Nah, nilai manfaatnya apa? Ya cuma saat itu toh. Sekarang bisa dimanfaatin nggak? Contoh ya, misalnya saya memperkenalkan isi saya gitu di hadapan guru-guru atau teman-teman berikut, naif sekali, nggak akan berguna prestasi itu.
Di prestasi itu hanya bermanfaat ketika saat itu, atau ketika masuk ke jenjang berikutnya, seperti saya dari SMA 2 masuk ke kuliah itu diundang. Nah, gitu. Lebih mudah masuk ke universitas atau ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Terus gini, kalau kita membayar biaya sekolah dan anak itu belajar dengan baik, maka kita akan mengurangi beban biaya bimbingan belajar atau les privat pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, manfaatnya bisa kita rasakan saat itu juga. Jadi, saya berpendapat sekolah saat ini harus dihitung sebagai liabilitas dalam neraca keuangan keluarga. Yang liabilitas ini akan terus-menerus membebani keuangan keluarga. Harus selalu diperhatikan, diperhitungkan, dipersiapkan, dan disisihkan akumulasi penyusutan modal untuk sekolah itu. Sehingga ibu saya itu, yang itu di Solo, selalu bilang, biaya pendidikan itu sudah direncanakan. Berarti harus sudah disisihkan. Berarti ibu saya itu mikir soal penyusutan dengan bahasa yang logis, ya. Jadi sebenarnya ini common sense. Saya hanya berusaha untuk merestrukturisasi saja. Nah, bagi anak kita bersekolah saja ternyata tidak cukup, ya. Ananda harus tetap mengikuti berbagai kegiatan agar minat, bakat, passion tersalurkan, karya dapat dihasilkan, dan portofolio dapat digunakan untuk mencari kerja atau pertimbangan user. Seperti kemarin ada video, ada project dari Ruang Guru namanya Clash of Champion. Orang-orang pintar dikumpulin, dilombakan. Orang-orang yang Clash of Champion viral banget ya. Nah, itu ternyata harus biaya les ruang guru, les privat, les EF, nutrisi yang baik, vitamin. Biayanya banyak banget. Nah, memang biaya-biaya banyak, vitamin dari mulai les praktek sampai vitamin makanannya itu sebenarnya bisa di switch cost, bisa dikendalikan, bisa diubah. Switching cost itu sebenarnya adalah sebuah analisa dari Michael Porter untuk meningkatkan competitive analysis dari sebuah bisnis. Jadi bisnis itu akan kompetitif kalau kita memiliki paradigma cost yang benar, cara pandang cost yang benar. Bukan hanya sudut pandang ya, tapi cara pandang. Beda loh. Sudut pandang itu begini. Ini sudut lurus, sudutnya belok sedikit. Nah, ini namanya sudut pandang. Tapi kalau cara pandang itu nggak cuma gini, tapi gini, lebih fokus, lebih jauh gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya sudut, tapi kita itu lebih fokus atau lebih jauh. Kebayang? Nah, itu cara pandang. Bedanya kayak gitu. Nah, jadi meskipun sudah capek sekolah dan biayanya mahal, orang tua masih harus membiayai ragam kursus bahasa Inggris, piano, macam-macam itu, ya. Magang, praktik, kerja lapangan, bimbingan belajar dan seterusnya dan sebagainya, ya. Nah, bagi teman-teman yang Ananda itu bersekolah atau mendapatkan tantangan soal pembiayaan ini, saya mendapatkan gagasan menarik dari buku Yoshichi Shimada dalam buku Saga no Gabai Bachan, nenek hebat dari saga. Nenek ini sebenarnya cerita nyata pasca kejadian bom Hiroshima Nagasaki. Tentang seorang nenek yang bersahaja, sederhana, ya. Makanya saya cerita ini, buku ini bagus karena mengedepankan tentang kesederhanaan. Mendidik kemandirian kepada cucunya dengan cerdik, jeli, gigih, dan lucu. Nah, ini loh, menariknya itu lucu. Nenek itu meningkatkan magnet di perjalanannya, dia di pinggang selama perjalanannya, agar mendapatkan besi, paku, aneka logam yang bisa dijual. Dia juga memasang jaring di sungai. Dia menyebutnya supermarket. Kenapa? Nanti akan ada waktu, ya, untuk mengambil aneka sayuran afkir yang dibuang oleh pemiliknya di pasar hulu sungai. Jadi gini loh, kalau orang itu nyuci ya, itu sayuran-sayuran afkir itu dibuang. Misalnya tomatnya itu penyok, atau tomatnya itu bukan mulus gitu, atau pisangnya itu kayak Ibrahim bilang pisang busuk, biasanya dibuang. Padahal enggak, dalamnya masih bagus gitu. Itu dibuang. Nah, terus apa namanya? Dia pasang jaring itu, nanti kan kita bisa ngambil. Itu masih bisa diambil manfaatnya. Seingat ayah itu ya, di buku National Geographic itu ada lebih dari 40% hasil panen itu dibuang. Kalau kemarin riset yang terbaru itu ya, itu yang 40% dari makanan-makanan itu dibuang loh. Itu Indonesia. Jadi Indonesia itu masyarakat kita
menghabiskan makanan itu gengsi. Anak-anak ingat waktu ayah posting tentang mie ayam bersih itu. Kita kan makan mie ayam bersih. Temen ayah itu bilang, wah itu mie ayamnya kita enak banget. Kenapa sih? Soalnya piringnya bersih. itu contoh apa namanya? Memang karena biasanya kan nggak sampai bersihin kan? Apa? Gengsi. Kalau kita itu sampai tetes terakhir. Kalian ingat ya, waktu ayah SMA dulu itu ya. Ayah dan teman-teman ayah itu berebutan mengambil nasi terakhir. Kenapa? Ini berkah. Jadi bersih gitu loh. Nah, itu sebenarnya contohnya begitu ya. Cuma kita tuh sering buang makanan. Naudzubillah min dzalik. Masyarakat kita jangan. Nah, oke. Jika ada sebuah sandal hanyut misalnya ya, Kak. Di buku itu sandal hanyut gitu ya. Terus kan kepasang dia menyebutnya supermarket itu. Nah, jangan diambil. Biarin aja dulu, tunggu. Nanti orang yang kehilangan sandalnya, ya, dia kan loh, sandalku cuma satu, buang sekalian, beda, ya, sandalnya. Akhirnya nanti si nenek itu sama si Mada itu dapat sandal dua, lucu banget tuh, bener sih. Nah, sandal pasangan itu akan dihancurkan juga, dan nenek mendapatkan sepasang sandal gratis. Kalau nggak bisa dipakai, dijual, gitu, ya kan? Kayak gitu. Oke. Nah, nenek ini punya firasat yang hebat dan berlaku sederhana pada hal-hal yang memang keinginan, bukan kebutuhan. Jadi dia itu betul-betul memisah benar mana keinginan, mana kebutuhan. Ini contoh yang mendasar. Termasuk nanti pada saat kita itu biaya pendidikan itu besar. Nah, kita cek dulu, memang ini keinginan apa kebutuhan? Kan gitu ya. Ketika si cucu laki-laki ini meminta peralatan dan perlengkapan olahraga untuk keperluan sekolah. Nah, ini untuk keperluan sekolah loh ya. Maka si nenek bersikukuh agar si cucu mencari olahraga yang paling minim modal. Awalnya dia pengen baseball, nggak boleh, harus beli tongkat, beli bola dan untuk menangkap itu loh, sarung tangan penangkap. Oh nggak boleh. Main bola harus beli pelindung, deker, sama sepatu bola, sama sepatunya. Gitu. Jangan. Yang lainnya, bulu tangkis harus beli raket sama kok. Nggak boleh. Volley juga harus pakai alat khusus. Ini yang pelindung itu, terus pakai sepatu. Meskipun sepatunya bisa sepatu biasa, cuma kan nanti harus beli baru loh. Sepatu sekolah iya, dan sepatu buat volley kan gitu. Pokoknya neneknya nggak mau. Cari olahraga yang tidak perlu modal sama sekali. Ya, apa itu? Lari. Loh, lari kan pakai sepatu. Loh, ngapain lari pakai sepatu? Nggak usah lari pakai sepatu. Lari aja, nggak usah pakai sepatu. Akhirnya Yoshiji Shimada itu memilih lari. Dan kamu tahu, ketika lari itu nggak pakai sepatu, sakitan, harus cepet. Akhirnya dia itu menjadi pelari tercepat. Ketika dia menjadi pelari tercepat, orang-orang tertarik. Direkrutlah dia masuk ke tim baseball. Karena nggak punya sepatu, dikasih sepatu. Nggak punya pemukul, nggak punya ini, dikasih. Maksud? Jadi, pakai sesuatu tuh yang paling mendasar. Afirmasi itu akan datang dengan sendirinya. Kalau di bukunya Malcolm Gladwell, berjudul Outlier itu ya, itu momentum kesempatan itu akan hadir dengan sendirinya. Diri kita itu wajibnya membentuk sebuah budaya. Nah, budaya itu akan bertemu dengan kesempatan. Meskipun nanti di di bukunya David and Goliath, buku Malcolm Gladwell berikutnya, afirmasi positif itu bukan jalan satu-satunya. Jadi kita harus wajib membentuk budaya yang disiplin. Nek datang kesempatan, ya kita ikut. Kalaupun kita tidak mengambilnya, itu karena kita itu bukan mengambil afirmasi positif, tapi kita mengambil deprivasi relatif. Kita bukan menjadi milik orang lain, kita bukan mengikuti rencana orang lain, kita bukan menjadi bagian dari ekosistem bisnis orang lain, tapi kita menjalankan rencana kita sendiri, menjadi bagian dari kesuksesan dan rencana yang telah kita tetapkan, kita musyawarahkan dalam keluarga kita. Itu namanya deprivasi relatif. Alih-alih kita menjadi ikan kecil dalam kolam besar, kita menjadi ikan besar dalam kolam kecil keluarga. Gitu. Intinya itu pada pada kebutuhan dan keinginan. Nah, akhirnya lari kan. Akhirnya si cucu itu mendapatkan banyak keuntungan dan kesempatan, termasuk beasiswa sekolah, afirmasi positif.
ketika menekuni olahraga lari. Makanya ayah kemarin kan, teman ayah Mas Yoyo itu kan pelatih lari. Ayah bilang ke Mas Yoyo, Mas, ini anakku nanti titip lari. Nah, gitu loh. Karena emang Imron suka lari, Ibrahim juga kelihatannya suka lari. Ya. Oke. Dari sini kita bisa menggarisbawahi pernyataan Malcolm Gladwell. Sesuatu yang terlihat menderita bisa jadi ada banyak keuntungan dan makna yang tidak ternilai. Nah, sekarang strategi praktis nih. Kemarin ya, waktu ayah baca-baca, lihat-lihat itu, ini kan ceritanya dari statusnya teman ayah yang dia itu mengeluh ternyata untuk mengikuti, setelah mereka lihat Clash of Champion itu ya, untuk bisa ikut kayak gitu tuh biayanya, satu, biaya les ruang guru atau les kumon. Dua, biaya les EF. Ruang guru kumon itu mahal. Wong les EF aja kisaran rata-rata harga itu paling murah 5 juta, kisaran rata-rata 9,5 juta. Mahal loh. Biaya nutrisi yang sehat. Belum uang SPP anak yang harus dia biayai. Gitu. Terus belum biaya kursus les yang lain. Kalau digegas terus sains, teknologi, matematika, stres nanti. Berarti harus ada keseimbangan. Les piano, biola, beliin ini, beliin itu, tanaman, apa hewan-hewan, macam-macam, anjing, kelinci dan seterusnya, pets ya. Biaya vitamin anak, terus biar dia bisa bersosialisasi, biaya ekstrakurikuler. Wah, banyak sangat macam-macam makanannya. Nah, sekarang biaya-biaya itu gimana? Ini saya beri contoh praktis ya, teman-teman. Misalnya, biaya les ruang guru kumon. Biaya les ini, les privat ini sebenarnya tidak perlu dilakukan ketika anak-anak itu apa? Satu, mengerti bahwa belajar itu tugas mereka, bukan tugas kita sebagai orang tua. Ya, tugas mereka. Kita itu hanya memfasilitasi, tidak perlu mengintervensi tugas mereka. Kita bisa memfasilitasi misalnya dengan belajar kelompok. Jadi, biaya untuk les kumon, les ruang guru itu bisa diganti dengan biaya bikin-bikin makanan apa. Ayo datang ke rumah gitu ya. Kita belajar bareng. Dengan diskusi itu biaya apa namanya? Belajarnya kan lebih asik, lebih bagus. Ngerti? Kita tetap mengeluarkan biaya. Tapi sekaligus belajar kelompok itu berarti biaya privat EF tadi hilang. Biaya privat untuk apa jenenge? Ruang guru dan sebagainya itu, les bimbingan belajar itu hilang, biaya ekstrakurikuler sosialisasi itu hilang. Terus ada di situ. Well, mengurangi biaya. Berikutnya, les EF misalnya, les bahasa Inggris. Apakah hanya itu? Ya banyak alternatif les bahasa Inggris lain yang lebih murah. Tapi maksud saya, biaya les bahasa Inggris itu sebenarnya bisa kita gantikan, switching cost. Dengan apa? Dengan kita listening, kita mendengarkan, read aloud berbagai macam buku. Dan buku-buku itu kalau kita beli, kita baca, itu nggak cuma buat kita sekarang, tapi juga buat adik-adik kita, ngerti gak? Jadi ayah misalnya, ayah sama mami beliin kamu nih, ini nggak cuma buat kamu, tapi juga buat adik-adikmu. Kamu belajar, ya, mendengarkan, ya. Berarti kamu membaca, reading, mendengarkan, listening, kamu menulis, writing, terus kamu ngobrolinnya kan kemudian bisa pakai bahasa Inggris meskipun sedikit-sedikit. It's only one. Atau bahasa Inggris apa? Apa sini? Kayak ayah nih. Ayah itu tidak menyengaja harus menghafalkan hadis. Tapi ketika ayah kemarin ngobrol sama Umi, tiba-tiba ayah itu ngomong, ini tuh kaitannya sama ihsan mi. Ya. Apa ini? Anta budallahi ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ayah itu bisa ngomong langsung itu. Jadi nggak harus ngomong bahasa Inggris semuanya. Wong kita itu hidup di Indonesia, ya. Jadi, tapi conversation, ngobrol itu bisa ngambil. Bahkan ayah itu ya, waktu ayah kan periksa gigi, terus dibilang sama dokter giginya, gimana Pak? Masih kerasa nggak? Ya slightly lah. Ayah bilang slightly gitu. Terus si dokter giginya itu bilang, Bapak guru bahasa Inggris ya? Jadi saya dikira guru bahasa Inggris. Terus kemudian ayah tuh posting ya, ngobrol gitu ya sama teman-teman. Habis itu ayah dijapri, Rif, telepon dong, kita ngobrol bahasa Inggris. Jadi apa namanya? Sebenarnya ayah itu tidak menyengaja untuk belajar.
Tapi karena terbiasa, karena bahasa itu begitu. Bahasa itu produk budaya. Nah, tadi saya bilang, kita itu membangun disiplin budaya. Afirmasi positif ataupun depresiasi relatif itu akan hadir berikutnya. Nah, budaya itu diantaranya membaca, read aloud. Oke. Contohnya begitu. Read aloud. Dan buku-bukunya murah. Ya nggak perlu murah, misalnya ya. Kita beli buku. Siapa? Yoshitake. Siapa? Shinsuke Yoshitake, harganya 250 ribuan misalnya, atau 350 ribu. Kelihatannya mahal. Ngitungnya gini loh ya. Mahal, misalnya harga sama dengan value, nilai barang itu dibagi N. Ya. Harga, value bagi N. Value-nya apa? Misalnya 250 ribu. Bukunya Shinsuke Yoshitake. Dibagi sama, nek satu orang anak, ya berarti 250 ribu. Tapi kalau dibagi 4 orang anak, berarti berapa? Kan cuma 75 ribu ya? Bukan. Ya kurang dari 75 ribu. Berarti 62.500. Biayanya menjadi lebih murah. Belum kalau nanti dipakai sama orang, manfaatnya bagi keluarga kita lebih banyak. Nah, contohnya begitu loh. Jadi sebenarnya harga itu sangat relatif, tergantung berapa jumlah orang yang mendapatkan manfaat. Menurut. Kalau misalnya ternyata buku-buku kita itu yang memanfaatkan nggak cuma kalian, tapi juga anak-anak kalian. Wah, betapa besar manfaat investasi yang telah Umi keluarkan. 250 ribu itu nggak kelihatan. Menurut. Dibandingkan misalnya les EF, ya, dengan kamu les EF itu, yang bisa mengambil manfaat itu ya cuma kamu tok. Ayah aja nggak bisa menikmati bukunya, ya cuma baca. Tapi ini gimana Kak? Ini pembelajaran kan? Bukan sesuatu yang bisa dinikmati sebagai swasastra. Tapi bayangin, kita ngobrol tentang Anak Tani dari Almanzo dan James Wilder. Berapa kali coba kita ngobrol menggunakan kisah itu? Ya. Itu namanya book based creativity. Terus ini bahasa Inggris juga. It's only one. Ayah aja kemarin sama Umi itu. Nih, ini kenapa sih harus diambilin selotipnya gitu? Kan nggak apa-apa. Iya ya, tapi itu bisa jadi mikroplastik. Kalau kita berpikir semua sama, ya nanti kita akan berpikir seperti it's only one. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini itu sangat manfaat, bukan hanya bagi diri kita, bukannya bahasa Inggris, tapi juga melatih pada sebuah disiplin diri. Nah, itu yang menarik. Alhamdulillah, begitu. Semoga bermanfaat. Jadi dari pakai hal-hal yang sederhana, yang simple, berpikir brutal, mencari yang paling murah, paling mudah. Ya meskipun kadang-kadang murah itu bukan murah terlihat saja. Misalnya buku harga 250 ribu ya nggak murah. Tapi murah itu ketika nanti. Karena aset itu, sesuatu yang kita bayar sekarang, manfaatnya bisa kita dapatkan di masa yang akan datang. Itu loh kuncinya. Jadi murah itu bukan sekarang. Sekarang misalnya gini, ayah, kalian kemarin tahun tahun kemarin itu, kalian harusnya masuk SD, ya. Misalnya kalian satu SD itu 15 juta. Ya, bayangin. 15 juta. Azwa masuk kemarin 15 juta. Kori masuk, misalnya Kak Azwa masuknya mungkin nggak sampai 15 juta. Misalnya masuknya 10 atau 11 juta. 12 juta. Dedek Kori masuknya 17 juta. Kalau di rata-rata kan satu orangnya 15 juta. Berarti kali 2 30 juta. Nah, karena kita tinggal di Purwokerto, kita beruntung. 30 juta itu bisa untuk membeli tanah. Akhirnya kita bisa beli tanah. Jadi alih-alih ayah membayar uang itu untuk masuk ke Al-Irsyad misalnya, atau masuk ke sekolah favorit, ayah belikan tanah. Bedanya apa sih? Sekarang ini, kalau kita masuk ke sekolah favorit, duit itu bisa diambil lagi nggak? Nggak bisa. Uang gedung itu ya harus masuk ke sana, nggak bisa diambil lagi. Tapi kalau kita beliin tanah, kita bisa sini ada kelinci kayak gini nih. Bisa pelihara kelinci seperti ini. Nah, ini gini. Lucu banget nih. Ambil. Bisa pelihara kelinci, punya aktivitas banyak. Apa yang kemudian kita lakukan kalau kita sudah selesai masa pakainya, pun mau kita jual, yo, bisa dong. Terus sekarang kita nggak jual deh, bisa di aset nggak? Bisa menghasilkan uang. Gimana caranya? Kita bikin sekolah. Tapi nggak sih? Itu nanti kalau memang kita mau ngurusin orang lain. Misalnya ini, Kak Azwa kemudian di masa mendatang aku berpikir aku ingin berbagi manfaat buku-buku ini, ya. Kemudian
binatang, pengalamanku gitu ya. Maka detik itu juga kamu menjadi seorang kepala sekolah Sanggar Ornitoptera berbasis homeschooling, pendidikan keluarga. Kebayang sih? Jadi mau tidak mau, ayah saat ini itu secara tidak langsung mempersiapkan portofolio untuk kalian. Ngerti nggak? Lah itu loh, tujuannya itu di situ. Ketika dan itu nanti relevan ketika kalian akan menjadi seorang homesteader. Pengen punya peternakan bisa, ya. Aktivitasnya kayak gitu. Mengerti? Dan kalian juga bisa mengambil peran untuk membantu orang lain. Ya. Alhamdulillah. Kira-kira begitu pengalaman dari kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.